Ruang kerja kian terbuka. Mendulang rupiah bisa dari mana saja. Sosial media salah satunya. Tak harus tonjolkan kelebihan fisik, siapa saja bisa dilirik asalkan dia tampil unik, pancarkan daya tarik. Sambang sedulur untuk Anda, bisnis digital era milenial. Ruang kerja kian terbuka. Mendulang rupiah bisa dari mana saja. Sosial media salah satunya. Gaya anak muda merajai. Banyak profesi, selebgram, YouTuber hingga konten kreator. Begitu mereka dijuluki. Halo cantik, aku Olga Agradia dari YouTube channel Olga Agradia D. Dan aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kamu ngerasa suka dengan video yang udah kita buat, jangan lupa kasih like kamu dan subscribe YouTube channelku di Olga Agradia D. Oh iya, kalau kamu ada masukan tentang video berikutnya, jangan lupa kasih komen kamu di bawah. No problems to be different, be powerful and just be you. Bye! Pribadinya cantik, menarik, pandai menciptakan daya tarik. Senjatanya hanya kamera dan sosial media. Inilah sisi hidup seorang Olga Agradia, beauty vlogger ternama asal kota Lumpia. Memang sejak kapan nih seorang Olga Agradia menekuni sebagai seorang beauty vlogger? Jadi awal mula kenapa aku menjadi seorang vlogger itu karena awalnya aku adalah seorang makeup artist. Dan alhamdulillah selama menjadi makeup artist itu banyak banget yang suka sama makeupku, nggak cuma dari Semarang aja, nggak cuma dari Semarang, nggak cuma dari Jawa Tengah, tapi sampai juga di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Dan kebanyakan dari mereka itu pengen kursus mas sama aku. Nah, tapi kan susah ya kalau mereka harus datang ke Semarang atau Semarang mendatangi Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya. Maka di sini aku bikin makeup tutorial untuk mempermudah teman-teman yang ada di luar Semarang biar bisa belajar sesuai dengan apa yang aku lakukan. Sepak terjangnya mengulas tutorial kecantikan, bukan melalui cara instan. Seabrek pengalaman dan keahlian membuat Olga dikenal banyak kalangan. Namanya melambung sebagai remaja yang berhasil tularkan inspirasi. Tak hanya orang, kliennya kini juga barang yang menanti untuk dipromosi. Salah satu pemakai jasanya adalah merek kosmetik ternama internasional, Anastasia Beverly Hills. Gimana nih menciptakan trust atau kepercayaan ke klien Olga sendiri seperti apa? Melakukan apa yang aku lakukan atau memakai apa yang aku pakai, istilahnya kan aku berarti kan influencer ya mas ya. Jadi aku harus mencoba ke diri aku sendiri. Ketika aku mempraktekkan ke diri aku sendiri atau mencoba ke diri aku sendiri, dan orang-orang merasa oh ini the real reviewer. Kan kadang ada yang cuman kayak fake gitu kan, kayak asal nerima endorse, asalkan dapat duit, ya udah aku langsung umumkan aku pakai ini. Tapi sebenarnya dia nggak pakai atau gimana gitu kan. Kalau aku memang benar-benar real, aku nggak mau asal nerima endorsan. Jadi itu adalah salah satu trik aku untuk menarik orang biar mau datang ke aku, memakai yang aku pakai dan lain sebagainya. Bagi Olga, unik dan konsisten adalah rumus eksis di dunia bisnis. Sementara berpikir praktis dan taktis adalah kunci menciptakan karya dinamis. Rasa gitu, tapi masih kayak tengkorak gitu. Penuh nggak nanti ini? Nggak, cuma sini aja. Oke, tapi udah total ya? Oke, segini aja pokoknya. Jadi bisa dibedakan antara seorang prias dengan makeup artist profesional. Nah, biasanya kalau seorang prias ini hanya mendandani orang lebih ganteng atau lebih cantik. Beda dengan Olga Agradia, seorang makeup artist profesional ini harus dituntut lebih keahliannya. Karena juga bisa harus membuat orang menjadi lebih jelek seperti ini ya. Kira-kira jadi apa? Penasaran? Ya terus. Kian optimis, YouTube Olga jadikan media bisnis. Merintis hobi jadi karir sejak SMA.
Kini ia genggam pundi-pundi rupiah. Bahkan, pendapatan ekstra turut antarkan kedua adiknya ke bangku sekolah. Work until you don't need to introduce yourself. Jadi makna dari quote yang udah aku buat itu adalah teruslah kerja, teruslah bersemangat dalam hidup sampai orang itu tahu siapa kamu tanpa kamu harus memperkenalkan diri. Olga tak sendiri. Setali 3 uang, dunia serba online membawa seorang Nabila Julianti ke pusaran selebriti Instagram atau selebgram. Nabila dikenal sebagai hijaber yang pandai padu-padankan busana simple jadi ciri khas. Branding sebagai mahasiswi teknik nan cantik menjadi karakter yang diingat lini masa jejaring sosialnya. Menjadi selebgram tak harus tonjolkan kelebihan fisik. Siapa saja bisa dilirik, asalkan dia tampil unik, pancarkan daya tarik. Kan pasti kalau selebgram ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak suka kita jadiin sebagai masukan, jadi kita juga harus jadi yang tegar nih, harus bisa menerima masukan-masukan dari orang banyak karena memang kan di sana publikasi, semua bisa melihat seperti itu. Jadi untuk tips dari aku sih kalau misalnya mau jadi selebgram itu kita bisa men-sharing apa aja yang menurut kita positif gitu. Jadi hal yang kita suka aja dari hal-hal terkecil misalnya kayak dari fashion kita atau kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan itu banyak sekali sih. Dalam 1 bulan omset endorse Nabila mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan dari selebgram pula, ia berangkat umrah ke Tanah Suci bersama salah satu brand kosmetik pemakai jasanya. Pandai adu peluang dan asa, Olga dan Nabila adalah 2 gadis milenial pelaku industri digital. Namun, semua ada masanya. Bisa jadi, yang hingar sekarang kelak hanya berwujud arang. Saya menyebutnya ini adalah natif digital. Bagaimana orang-orang itu lahir atau sudah berada dan terkoneksi langsung melalui media sosial atau era digital. Selalu ada sisi positif dan negatif di dunia media sosial ya. Tapi saya seringkali mengatakan mengambil dari sisi positifnya. Di antaranya tadi bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Kalau melihat dari waktu apakah ini akan berlangsung lama atau tidak, saya yakin pasti nanti akan muncul teknologi-teknologi baru yang kemudian menggeser teknologi-teknologi sebelumnya yang sudah mapan. Dalam hal ini misalkan dulu ada Facebook. Sebagian besar orang menggunakan Facebook. Itu mulai terganggu ya, disruption dengan adanya Instagram. Instagram bisa jadi beberapa bulan atau tahun kita tidak akan tahu akan muncul teknologi baru yang itu lebih menguntungkan para pengguna. Sadar potensi, jadi modal awal taklukkan kompetisi. Pasar tak lagi bernafas konvensional di era milenial. Jangan cuma ikut-ikutan di bisnis digital jika kamu nanti cuma sebuah produk gagal. Bidik peluang usaha eksis di dunia virtual. Ramu sukses tanpa harus tombok banyak modal. 600 juta akun aktif, 5 juta foto terunggah setiap harinya. Pasar yang ditawarkan Instagram, lalu YouTube, Twitter, Facebook, blog, hingga ragam media sosial lainnya tak kalah unggul memeluk kaum milenial kita. Mereka hadir bak mesin uang di dunia maya. Tapi yang pasti adalah ladang bagi mereka yang kreatif dan berinovasi. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Bagi Anda yang ingin berbagi inspirasi siapa sedulur yang patut kita sambangi, kirimkan melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wis kenal dadi dulur, yen wis dadi dulur kudu akur. Sambang sedulur, nyemana agawe akur.